Halo, nama saya Theophilus Christovan, NIM 19135211021. Jadi pada kesempatan kali ini merupakan kegiatan praktikum ichtiologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang ikan kembung ini. Tapi sebelumnya itu, saya akan menyebutkan alat dan bahan. Di sini ada meteran karena ini penggarisnya tidak panjang. Ini ada meteran, hasil penggaris. Ada benang untuk pengukuran jadi lebih rinci. Habis itu ada gunting untuk membedah, pisau juga untuk membedah ikannya. Terus ini tadi saya sudah bilang saya pakai ikan kembung. Habis itu ada kertas putih untuk sebagai alas dari ikan ini, dan saya pakai juga tatakan. Di bawah tatakan juga saya pakai koran biar tidak amis meja yang saya pakai ini. Oke, baik. Ikan kembung ini disebut juga dengan nama latin Rastrelliger canagurta. Badan ikan kembung ini berbentuk torpedo, agak langsing. Habis itu keunikannya di sini dia warnanya itu corak biru kehijau-hijauan. Nih bisa dilihat. Terus di sini kalau misalnya lihat lebih rinci lagi, ini ada bintik-bintiknya. Nih bintik-bintiknya tapi cuma di atas gitu. Nah, jadi kalau misalnya dilihat dari morfologinya, kita bisa lihat keunikan ikan kembung ini ya. Oke, sekarang kita pindah ke mulutnya. Mulutnya ini termasuk mulut dengan kategori terminal. Habis itu giginya di sini dia termasuk gigi filiform karena di sini giginya dia halus-halus nih. Nggak kelihatan mungkin di kamera, tapi kalau misalnya kita raba gini ada sedikit tajam tapi halus. Sekarang kita lanjut ke pengukuran ikan. Jadi yang pertama itu saya akan mengukur total length atau panjang total tubuh ikan ini, ikan kembung ini. Ini diukur dari bagian anterior kepala sampai bagian posterior ekor. Jadi benar-benar totalnya gitu. Di sini panjang totalnya itu 22,5 cm. Habis itu lanjut yang kedua itu fork length. Jarak antara bagian anterior kepala sampai bagian lekukan ekor. Bagian lekukan ekornya tuh di sini nih. Jadi dia kayak sampai bagian lekukan ekornya tuh kayak cabang yang buat kesananya sama kesininya gitu. Nah, nih. Fork length-nya ukurannya 21 cm. Habis itu yang ketiga ada standard length. Standard length itu untuk mengukur jarak antara bagian anterior kepala sampai dengan pangkal ekor. Pangkal ekor tuh ada di sini. Jadi dia sampai sebelum menyentuh ekornya ya. Nah, di sini. Ini 19 cm. Habis itu yang ketiga itu ada predorsal length. Di sini. Predorsal length. Ini ukurannya 4 cm. 10 cm. Habis itu ada orbital length. Orbital length itu merupakan jarak antara kedua bagian terluar kelopak mata. Jadi bukan yang di dalam matanya nih kan ada yang hitam itu. Bukan. Jadi bagian luar kelopak matanya.
Kalau ini kita pakai penggaris aja karena pendek, jadi biar lebih akurat juga. Ini 1,5 cm orbital length. Habis itu yang keenam itu ada eye length, garis tengah dari rongga mata. Nah ini baru kita, kan tadi kelopaknya tuh dari atas sampai bawah matanya. Nah ini tuh kita lebih kayak ke diameter matanya gitu, garis tengah rongga mata. Ini ukurannya 1 cm. Habis itu kita ukur caudal peduncle length, jarak antara pangkal ekor dengan bagian posterior dasar sirip dubur. Jadi dari yang tadi kita sebut anal ini sampai pangkal ekor sini. Itu ukurannya 6 cm. Habis itu ada ukuran panjang rahang atas. Nah nih, panjang rahang atas. Nih dari mulut yang atas ini yang sampai perbatasan ini, perbatasan rahang atas dan rahang bawah. Ukurannya 2 cm. Habis itu panjang rahang bawahnya sama seperti tadi. Nah, seperti ini. Panjang rahang bawah ikan kembung yang saya pakai ini 2,5 cm. Habis itu ada head length, jarak antara bagian anterior kepala dengan bagian posterior operculum. Nah, operculum tuh apa? Operculum tuh ini nih. Nah, nih untuk kita bisa, kalau misalnya ini kita buka tuh, kita bisa ngeliat insang ikannya. Jarak antara bagian anterior kepala sampai operculum di sini. Nih. Itu ukurannya 5,3 cm. Habis itu ada snout length, jarak antara bagian anterior kepala dengan bagian anterior kelopak mata. Jarak antara bagian anterior kepala dengan bagian anterior kelopak mata. Nih dari kepala ujung sini sampai sebelum masuk ke matanya. Itu 2 cm. Habis itu selanjutnya ada post orbital length. Jadi bagian posterior kelopak mata, jarak ke operculumnya. Terus kita ukurannya sekitar 2,7 cm. Habis itu ada tinggi kepala. Tinggi kepala itu kita ukurnya jarak terbesar antara dorsal dan ventral bagian kepala. Jadi tinggi kepala itu dari sini sampai sini. Ukurannya 3,5 cm. Nah, tinggi badan
Baru jarak terbesar antara dorsal dan ventral bagian tubuh ikan. Nah, nih dari bagian yang bawah nih. Emang kalau misalnya ngukur ini harus teliti dan sabar. Karena kita pakai benang yang tipis. Nah, ini bagian ventral. Lima koma 3 cm. Habis itu kita lanjut ke tinggi pipi. Tinggi pipi itu jarak antara rongga mata dengan bagian anterior dari operculum. Nah, yang tengah-tengah di bawah nih. Ini ukurannya 2,5 cm. Habis itu tinggi bawah mata. Jarak antara kelopak mata bawah dengan rahang bawah. Nah, jarak antara kelopak mata bawah. Nih, kelopak mata bawah nih yang ini. Kelopak mata yang bawah dengan rahang bawah. Nah, di sini dia. 1,8 cm. Nah, tebal badan atau kepala. Jarak terbesar antara kedua sisi badan atau jarak terbesar antara dua tutup keping insang antara kedua sisi kepala. Jadi bagian tengah, sekitar bagian tengah operculum sampai tengah operculum yang satunya lagi. Itu ukurannya 6,2 cm. Panjang dasar sirip. Panjang dasar sirip. Panjang dasar sirip itu jarak antara pangkal jari-jari pertama dan tempat selaput sirip di belakang jari-jari terakhir. Panjang dasar sirip. Jadi itu sebenarnya panjang dasar sirip ini ada banyak karena siripnya tuh nggak cuma satu nih kan, ada ini, ada ini, ada ini, ada ini. Tapi kita ukur salah satu aja karena keterbatasan waktu. Nah nih panjangnya. Ukurannya itu 2,5 cm. Habis itu kita ukur tinggi siripnya. Tinggi siripnya itu 2 cm. Oke, karena pengukurannya sudah, sekarang kita akan bedah ikannya. Nah ini pertama-tama yang harus kita perhatikan adalah ikannya ini tuh menghadap harus ke arah kiri kita. Terus habis itu sebelum kita bedah kita harus perhatikan letak anusnya ini. Jadi nanti kita akan memotong bukan anus, maksudnya anal. Analnya ini. Jadi nih misalkan nih analnya. Nah di sebelah sininya itu batas kita potongnya. Karena kita mau lihat bentuk ototnya. Kita potong. Dan ini juga harus menggunakan pisau yang tajam. Tapi pisau yang tajam tanpa usaha yang tajam sama aja. Nah nih dari sini tuh kita bisa lihat nih bentuk ototnya, ya kan? Ini bisa kelihatan kan? Mungkin kalau di kamera nggak terlalu jelas, tapi kalau kita bedah, ini bisa kelihatan di sini. Nah, karena kita ngebelah ini dan kita ngeliat bentuk ototnya, di sini kita bisa ngeliat
kerangka tulangnya. Nah, ini mungkin agak ketutupan, sebentar. Nah, di sini tuh ada kerangka tulangnya. Jadi kalau misalnya pakai pisau, ini di sini ada keras-keras nih, ini termasuk kerangka tulangnya. Setelah itu kita akan membedah perut ikan kembung. Dengan pakai gunting ya. Yang pastikan juga guntingnya juga harus yang tajam. Karena kalau nggak tajam, usahanya bakal sia-sia. Ini harus dengan ketelitian dan kesabaran. Dan ini juga harus berhati-hati karena gonat yang ada di dalam perut ikan ini tidak boleh pecah. Karena kita mau ngeliat isi dalam. Nah, ini pelan-pelan kita potong. Nah, ini kita buka. Nah, karena ini yang kita pakai ikan kembung mungkin agak agak sedikit kecil ya, jadi agak susah. Ini kita potong. Nah, ini kelihatan nih ada hati sama jantungnya. Jadi kalau hati ini tuh kalau misalnya kita makan, nih kalau misalnya kita makan itu pasti terasa pahit, makanya biasa dibuang sama pedagang-pedagang ikan. Nah, di dekat hati ini, nah ini hatinya. Oh, agar gonatnya tidak pecah kita harus ngeluarin gonatnya dulu nih. Nah, ini gonat dan lambungnya ya, bisa kelihatan. Nah, ini bagian hati dan jantung. Habis itu kita bisa tahu nih ikan kembung ini pemakan apa, bisa kita lihat dari insangnya. Nih kita potong ujung-ujungnya biar kita bisa ngeluarin nih insangnya, biar kita bisa mengidentifikasikan insang pemakan apa. Nah, nih bisa dilihat ya, ini kayak ada apa, jadi dia berdiri satu-satu gitu, tapi dia kecil, nggak terlalu tajam. Jadi kita bisa identifikasikan ikan kembung ini merupakan pemakan plankton. Nah, bagian yang tersulit itu kita mau lihat otaknya, karena otak ikan itu sangat kecil. Ini harus kita iris bagian kepalanya, dan pastikan jangan sampai dalam banget karena bisa otak itu bisa keiris. Ini kenapa bisa bagian tersulit, karena kadang-kadang kalau misalnya kita lagi ngiris ini tuh otaknya tuh keiris. Jadi karena otak ikannya itu sangat kecil, dia emang agak susah. Nah, nih bisa dilihat nih di dekat-dekat mata nih ada putih-putih gitu, yang emang kalau misalnya dikeluarin dia pasti hancur, karena otak ikan itu kecil banget dan emang sulit untuk dilihat begitu jelas. Nah, ini di sekitar mata sini. Ya baik, jadi itu kegiatan praktikum ichtiologi dari saya. Terima kasih.